Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa lakum nafsi. Ismi Puput Amalia. Ana fi fasliba min kismi ta'lim al-lughah al-arabiyah. Tayyib, wal an sa'akra'ul qira'ah tahtal mawdu' ta'limul qira'ah wal qira'atul jahriyah. Ta'limul qira'ah. Tu'tabarul qira'atu maharatan asasiyatan fi ta'allumi ay lughatin ajnabiyyah, haitsu tal'abu dauran muhimman bijanibil istima'i wal hadith. Yuwajihul muta'allimuna ahyanan su'ubatan fi mumarasatil maharatis safawiyyah bisababi qillatil furas, mimma yaj'alul qira'atu badilan muhimman litawasul. Membaca adalah keterampilan utama dalam mempelajari bahasa asing, karena keterampilan ini memainkan peran penting di samping keterampilan mendengar dan keterampilan berbicara. Pelajar terkadang menghadapi kesulitan dalam mempraktikkan keterampilan lisannya dikarenakan karena kekurangnya kesempatan, sehingga membaca menjadi pengganti yang penting untuk berkomunikasi. Selanjutnya, ahamiyatul qira'ah, pentingnya membaca. Awalan, adatu ittisal. Tu'tabarul qira'atu wasilatan daruriyatan litawasul ma'al intajil fikri wal adabi lil lughatil muta'allimah. Yang pertama, alat komunikasi. Membaca adalah alat yang penting untuk berkomunikasi dengan produksi intelektual dan sastra dari bahasa pelajar. Sanian, istimrariyatut ta'allum. Tusa'idul qira'atul muta'allimah alal istimrari fi ta'allumi waqtisabil ma'rifati. Yang kedua, kesinambungan pembelajaran. Membaca membantu pelajar untuk terus belajar dan memperoleh pengetahuan. Salisan, tasliyatun. Yumkinu an takunal qira'atu wasilatan mumti'atan liqada'i waqtil faraghi. Tusbihul qira'atu hadfan ra'isiyan fi ta'allumil lughatil ajnabiyyah, haitsu tu'azziru min qudratil muta'allimi ala istikhdamil lughati bisyaklin fu'ali. Selanjutnya, membaca itu pentingnya membaca itu sebagai hiburan. Membaca dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk mengisi waktu yang kosong, karena membaca adalah tujuan utama dalam pembelajaran bahasa asing. Karena membaca juga meningkatkan kemampuan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif. Selanjutnya, al-qira'atul jahriyatu. Tu'tabarul qira'atul jahriyatu maharatan khassatan yumkinu ayyakuna ta'allumuha ghayatan fi haddi nafsiha, wa yumkinu an takuna aidan wasilatan aw marhalatan min marahili ta'allumil maharatil kulliyati lil qira'ah. Selanjutnya, membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan keterampilan khusus yang dapat dipelajari sebagai tujuan akhir, tetapi juga dapat menjadi sarana atau tahap dalam pembelajaran keterampilan secara keseluruhan. Keterampilan membaca secara keseluruhan. Fal qira'atul jahriyatu yunzaru ilaiha ka khutwatin ula wa daruriyatin lil qira'atis shamitati wal kitabati aidan, id qabla ayyatamakkanal muta'allimu min ada'i hadainin nasyataini lazimun an ta'akkada ladaihi syaklun tamul alaqatu baina sauti wa ramzil kitabi. Wa minal haqa'iqil ma'rufati annahu
kullama atqana darisul qira'atal jahriyata fi lughatil ummi sa'adahu dzalika ala ta'allumil qira'atil jahriyati fi lughatis tsaniyah. Membaca nyaring dipandang sebagai langkah awal yang diperlukan untuk membaca dan menulis dalam hati. Karena sebelumnya siswa dapat melakukan dua kegiatan ini, mereka harus memiliki pemahaman penuh tentang sudah menjadi fakta umum bahwa membaca semakin banyak pelajar menguasai membaca nyaring dalam bahasa ibu, semakin mudah bagi pelajar untuk membaca nyaring dalam bahasa keduanya. Wala'allal bidayatus sahihatu litadrisil qira'atil jahriyati tastalzimu ma yali. Awal yang baik untuk mengajarkan membaca nyaring dapat mencakup hal-hal yang berikut. Yang pertama, ayyuqaddimal muta'allimu fil bidayati namuzajan sahihan lil qira'atil jahriyati yumkinu ayyuh tadzabih ka'ayyaqra'a nassan aw muhadatsatan wa yatabi'at tulabu qira'atuhu mutatalli'ina ila nassi thumma yuqallidunahu fis sauti wan nutqi. Yang pertama, guru harus memberikan contoh membaca nyaring yang benar yang kemudian dapat ditiru oleh siswa, seperti membaca sebuah teks atau percakapan, dan siswa mengikuti bacaannya. Kemudian siswa melihat teks tersebut dan kemudian menirukannya dalam hal suara dan juga pelafalannya. As-saniyan, ayyakuna nassul muqaddimu qasiran wa sahlan wa mafhuman bihaitsu tatarakkazul qira'atu 'ala nutqi fala yuaddi yansariful qari'u min nutqi ilal ma'na wala tulun nafsi ila linsirafi aniddiqati fin nutqi wa bin nisbati liqisarin nasi amrun sahlun. Yang kedua adalah teks yang disajikan harus pendek, mudah, dan dapat dimengerti, sehingga pembaca hanya berfokus pada pengucapan dan tidak menjauhkan pembaca dari pengucapan ke makna, dan juga tidak membuat pembaca menjauh dari keakuratan pengucapan dan sehubungan dengan kependekan teks itu mudah. Yang ketiga, as-salisan takhsisu waqtin kafin yudarrabu fihi talamidu ala sima'i nususi musajjalati ala syara'iti mutabi'ina hadhihin nususa fi masadiriha thumma yutalibunahu biqira'atin nasi qira'atan jahriyatan. Yang ketiga, alokasikan waktu yang cukup bagi siswa untuk dilatih mendengar teks yang direkam, kemudian mengikuti teks yang ada pada sumbernya, dan kemudian diminta untuk membaca teks tersebut dengan suara yang lantang. Thumma rabi'an tadribut talamizu alal qira'atil jama'ah wal qira'atil fardiyah wa fil qira'atil fardiyah alal muallimi ayyakuna harisan ala tawjihid darisi li ayyaqra'a bisur'atin fala yantiqu kalimatan wa la yatawaqqafu marratin adidatin fis satri wa fi dhatil waqti yambaghi alla yutalibahu bi ayyaqra'a mithlama yaqra'u banul lughah. Kemudian membaca itu melatih siswa dalam membaca secara berkelompok atau membaca secara individu. Dalam membaca secara individu,
Guru tersebut harus pandai membimbing siswa untuk membaca dengan yang cepat, tidak mengucapkan kata demi kata, dan tidak berhenti beberapa kali dalam paragraf. Dalam membaca individu, guru harus membimbing siswa untuk membaca dengan cepat dan tidak mengucapkan kata demi kata, dan tidak berhenti terlalu sering dalam paragraf, dan pada saat yang sama tidak memintanya untuk membaca seperti anak kecil. Kemudian yang kelima, khomisan, ayyakunal muallimu yaqzunil tiqati ayatin akhta'in fi sawti awin nutqi wa fi tahdidil mushkilatil khassati bihadainil janibaini inda darisin. Yang kelima, guru harus waspada dalam menangkap kesalahan atau suara atau pengucapan dalam suara ataupun pengucapan, dan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang spesifik pada kedua aspek pembelajaran siswa. Sadisan, ayya'yal muallimu thalathata umurin yambagi ayyaj'alaha ma'ayira takwimiyatan lil qira'atil jahriyati hiya awalan ayyatajannabad darisu at-taradduda wal qira'ata kalimatan. Sanian, ayatasalsala nutquhu wa sawtuhu tasalsulan tabi'iyan ma'a tarkibil jumali duna akhta'in sawtiyatin. Summa as-salisan, ayyakuna nabruhu wa tanghimuhu bihaitsu yamilu ila ta'biri anil ma'nal mawjudi fin nassil makru'i wala yufkiduhu tamaman. Kemudian yang keenam tadi, guru harus menyadari 3 hal yang harus dijadikan sebagai kriteria dalam penampilan untuk membaca di depan umum. Yang pertama, siswa harus menghindari keraguan dan membaca kata demi kata. Yang kedua, pengucapan suara. Pengucapan dan suaranya itu harus mengalir secara alami dengan struktur kalimat tanpa kesalahan. Kemudian yang ketiga, nada dan intonasinya tersebut harus jelas sehingga cenderung mengekspresikan makna yang ditemukan dalam membaca teks dan tidak kehilangan makna sepenuhnya. Yang kemudian yang ketujuh, sabian, ayyudrikal muallimu munzul bidayati anna su'ubata ta'allumil qira'ah fil lughatil arabiyyah ka lughatin ajnabiyyah qad tarji'u ila umurin yambagil iltifatu ilaiha wahia. Yang ketujuh, guru harus menyadari sejak awal bahwa kesulitan dalam belajar membaca bahasa Arab sebagai bahasa asing itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, al-qira'atu minal yamini ilal yasari wa huwa amrun jadidun ala kathirin minan natiqina bil lughatil ajnabiyyah. Yang pertama, membaca itu dari kanan ke kiri. Yang kedua, adamul ulfatil ajnabi bisyaklil maktubi lil abjadiyatil arabiyyah. Yang kedua, kurangnya keakraban dengan bentuk tertulis dari alfabet bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ada mufahmi tsaqafatil arabiyyah wal ma'anil lati tu'abbiru anha al-lughatul arabiyyatu fi hadhihi tsaqafah.
Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang budaya Arab dan makna yang diekspresikan oleh bahasa Arab dalam budaya tersebut. Kemudian yang keempat, su'ubatu adraki ba'du qawaidil kitabah mithla taghayyaru ashkalil hurufi bitaghayyari mauqi'iha minal kalimah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kesulitan dalam memahami beberapa aturan penulisan sebagaimana bentuk huruf atau mengubah posisinya dalam sebuah kata. Kemudian yang ke-8, poin yang ke-8, ats-tsaminah yaqtadi hada ayyakumal muallimu bilafti anzarid darisina ila annal qira'ata fil lughatil arabiyyah tabda'u minal yamini ilal yasari thumma yabda'u fi qira'atin fikratin mulahizun anna anzara wa aydiyad darisina tutabi'uhu minal yamini ilal yasari wat tamthili wal isyarah. Kemudian yang ke-8, mengisyaratkan bahwa guru tersebut harus menarik perhatian siswa pada membaca dalam bahasa Arab, yang kemudian dimulai dari kanan ke kiri, dan kemudian mulai membaca sebuah paragraf dengan memperhatikan bahwa mata dan tangan siswa harus mengikuti dari kanan ke kiri. Representasi dan juga pemberian isyarat. Yang ketiga, al-ibtiadu an khashwi hissatil qiraati bin nususi wal qiraati wal as'ilati bihaitsu la yusbihul faslu muzdahiman thaqilan. Kemudian yang ke-9, menghindari menjelajahi kelas membaca dengan teks bacaan dan pernyataan agar kelas tersebut tidak menjadi ramai dan juga berat. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, asyiran al-iltifatu ila tadribatil kitabi wa halluha wa adatan ma takunu tadribatu fil qiraatil jahriyati mahsuratun fi amaliyati ta'arrufi wan nutqi wa rubbama qalilun minal fahmi. Kemudian yang ke-10, memperhatikan dan mengerjakan latihan-latihan yang ada pada buku pelajaran. Biasanya dalam pengajian umum, biasanya terbatas pada proses pengenalan pengucapan dan mungkin sedikit terjadi kesalahpahaman. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.